كالسيف كالريح كالموت غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة ضامن كالسيف كالريح كالموت غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة. Seorang ulama mengatakan, ma'atallahu ahadan bisababin aqwa min sababil Quran. Tidaklah Allah memberikan anugerah kepada seseorang karena suatu sebab atau disebabkan karena sesuatu yang melebihi sebab Al-Quran. Maknanya apa? Penyebab pemberian karunia terbesar adalah Al-Quran. Mungkin ada yang mendapatkan karunia besar karena sedekah, mendapatkan derajat tinggi karena sholat, tapi tidak ada yang melebihi karunia dari Allah disebabkan oleh Al-Quran. Al-Quran yang menjadikan Nabi Muhammad Nabi paling mulia. Al-Quran yang menyebabkan malaikat Jibril malaikat paling mulia. Al-Quran yang menyebabkan umat Islam umat paling mulia. Kuntum khaira ummah. Siapa saja yang bersinggungan dengan Al-Quran, ia menjadi orang yang mulia. Nah, kemudian Syekh Abdul Rasid As-Sufi mengatakan, ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa 134. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Siapa saja yang menghendaki balasan di dunia, maka sesungguhnya Allah memiliki balasan di dunia dan akhirat. Ini yang kemudian saya menyadari, Masya Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada ahlul Quran. Sedikit berbagi. Bisa dibayangkan 9 kali antara hidup dan mati. Jadi setiap saya operasi itu saya, ya Allah, kalaulah ini menjadi yang terakhir dari kehidupan saya, berikanlah hamba husnul khatimah. Nah, sebelumnya Maret yang lalu saya juga mengalami serangan jantung. Namanya serangan, nggak pernah ngasih tahu ya. Kalau ngasih tahu undangan namanya. Malam hari jam 1 malam tiba-tiba terbangun, jantung saya sakit. Minum obat sebentar bisa tidur. Sampai jam 8 4 kali lebih. Yang terakhir sudah nggak bisa, sudah nggak kuat saya, tiba-tiba oleh Allah diingatkan. Ini hari Jumat, ini bulan Ramadan. Seketika itu, saya langsung minta, ya Allah, wafatkanlah saya di hari ini. Saya ikhlas. Dan tiba-tiba ketika keikhlasan itu datanglah pertolongan dari Allah SWT. Nggak mudah loh untuk siap. Karena di saat itu gangguan macam-macam. Saya berusaha untuk tetap hidup. Karena pondok masih butuh, anak-anak masih butuh saya. Tapi kalau memang sudah saatnya gimana? Saya ingat sekali dengan sabda Nabi SAW. La yamutu ahadun minkum illa waqad ahsana dhanna billah. La yamutanna ahadukum. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali telah berhusnudzon pada Allah. Maka saya husnudzon, barangkali ini hari Ramadan, hari Jumat, sebaik-baik bulan, sebaik-baik hari, mungkin memang sudah waktunya. Ternyata belum waktunya. Ya. Kemarin juga begitu. Alhamdulillah. Maka dengan nikmat
yang Allah berikan pada antum semuanya, tidak ada nikmat yang lebih tinggi dibandingkan nikmat iman dan Islam. Kembali ke materi, murka Allah penyebab penangkal dan pelindungnya. Ini bukan bermaksud untuk menyalahkan ya saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, karena musibah itu nggak pilih-pilih. Musibah itu nggak pilih-pilih, siapa saja kena. Ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya. Berlindunglah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ya. Ketika datang azab dari Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Ya. Di dunia sama, yang zalim mati, yang saleh mati, tapi di akhirat berbeda. Jadi ya, salah satu di antara meninggal yang disebut dengan syahid adalah meninggal karena banjir, tenggelam. Nah, ini memang sebuah duka, tapi apabila ikhlas, husnul kepada Allah, maka yang meninggal adalah husnul khatimah. Ya. Anak-anak mungkin belum banyak yang tahu, karena memang di pondok tidak ada akses internetnya. Ini yang terjadi. Enggak, banjir Sumatera kali ini beda. Para ahli menyebutnya triple disaster. 3 petaka besar yang bergabung jadi satu. Petaka pertama, anomali siklon. Badai tumbuh tak wajar sangat dekat khatulistiwa, menarik uap air secara ekstrim. Petaka kedua, volume hujan gila. Bayangkan, jatah hujan 1 bulan tumpah sekaligus cuma dalam 1 hari. Petaka ketiga, dosa ekologis. Deforestasi di hulu melenyapkan hutan yang seharusnya jadi spons penyerap air. Kombinasinya maut. Hujan ekstrim menghantam tanah gundul. Air nggak meresap, tapi langsung meluncur liar jadi air bak. Alhasil, banjir membawa lumpur dan kayu gelondongan menghantam pemukiman dengan kekuatan penghancur. Ini bukti nyata, perubahan iklim ditambah kerusakan lingkungan adalah resep bencana yang fatal. Mari doakan Sumatera dan mulai sadar lingkungan. Jangan lupa follow dan share ya, karena makin tahu makin tambah ilmu. Ya, jadi ada 3 sebab. Yang pertama, badai. Yang kedua, hujan yang sangat deras, yang biasanya itu 1 bulan, tumpah hanya dalam 1 hari. Nah, di saat yang sama, hutan gundul, ditebangi, sehingga tidak ada lagi yang menyerap air. Ya. Ini gambaran yang bisa kita lihat. Ini kayu gelondongan semua. Kayu-kayu gelondongan yang hanyut saat air bah menghanyutkan permukiman warga. Munculnya ribuan kayu ini menjadi anomali paling mencolok dalam bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dalam sejumlah video yang beredar, terlihat bukan hanya air bah yang menerjang permukiman, tapi juga lautan batang kayu raksasa. Pemandangan ini seketika memicu gelombang tanda tanya publik. Masyarakat bertanya-tanya, dari mana asal kayu-kayu ini? Mengapa begitu banyak kayu yang seakan sudah disiapkan bak hasil nebangan? Siapa yang menebangnya dan mengapa ditinggalkan di hulu? Apakah ini murni amukan alam atau ada jejak kelalaian manusia di hulunya? Dalam suasana silang sengkarut, para pejabat juga tak kunjung memberikan jawaban pasti. Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Bayangkan kayu sebesar ini, sebanyak ini, menabrak rumah. Ada 3-4 desa yang hilang. Berikut penduduknya. Karena ketutup seperti ini. Saking besarnya banjir. Ya. Korban nyawa sekitar 800 orang, yang hilang 500 orang. Belum lagi yang tidak terdeteksi. Karena sudah tidak ada lagi keluarga yang lain. Ya, banyak kalau 3 desa saja, 1 desa itu 10.000 orang, 3 desa. Tapi kalau di Sumatera nggak nyampe sih. Mungkin 1 desanya 2.000 orang, 3 desa,
bisa 6.000 orang ya. Ya, ini gambaran salah satu yang menjadikan bencana ini sangat luar biasa. Ya. Murka Allah penyebab, penangkal dan pelindungnya. Ini gambaran, ini hutan Sumatera. Hutan digunduli semua, habis semua ini. Nah kalau turun hujan kan sudah. Ya. Menteri Menteri Kehutanan yang lalu Zulkifli Hasan mengizinkan 1,64 juta hektar. 1 hektar itu 10.000 meter persegi. 1,64 juta hektar itu ya 25 kali Jakarta, 3 kali Pulau Bali. Ya. Semuanya digunduli kayak tadi, ya. Seperti ini. Bisa dibayangkan betapa luasnya, dan itu menghancurkan alam beserta isinya. Ya, ada hewan-hewannya hilang semua, mati. 1,64 juta hektar itu seluas apa sih? Ya. Nih, 6 kali lipat luas IKN, ibu kota yang sedang dibangun sekarang. 100 kali lipat luas Bandung. Ya. 22 kali luas negara Singapura. Coba. Singapura itu ya cuma satu kota, itu 22 kali luas satu negara, bayangkan. 25 kali luas keseluruhan Jakarta. Itu digunduli semua. Hanya dalam waktu 1 tahun. Ini luas Jakarta 660 km persegi. Dikalikan 25, 16.500 km persegi. Itu. Ya, kurang lebih setengah Jawa Timur atau setengah Jawa Tengah. Itu hutan yang digunduli dan nggak habis sampai hari ini. Padahal itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, 1,6 juta hektar sama dengan 3 kali lipat luas Pulau Bali. Ini Pulau Bali. Kalikan 3, 1, 2, 3, ya kurang lebih setengah Jawa Timur. Dibabat semuanya. Ya, uangnya untuk orang-orang di Jakarta. Ya. Indonesia ini kaya raya, hutan sampai berjuta-juta hektar nggak habis-habis. Ada yang kebakaran, ada yang dibabat, ada yang ditebangi. Ini nggak habis. Padahal hutan itu kekayaan yang luar biasa. Mungkin yang pernah ke Sumatera atau dari Sumatera atau dari Kalimantan tahu, saya pernah kajian ke Sumatera itu nggak habis-habis hutan terus. Dari Padang Panjang, Pariaman, sampai di Sawah Lunto, itu di tengah-tengah hutan ada tambang batu bara. Ada kota namanya kota Sawah Lunto, di tengah hutan. Dan ternyata Indonesia itu paru-paru dunia. Karena hutan terbesar di dunia adanya di Indonesia, di antaranya hutan tropis. Ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Surah Ar-Rum 41. Ini sebabnya murka Allah. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampak fasad, kerusakan, fil barri wal bahr, di darat dan di lautan. Ini baru kerusakan fisiknya, ya, kerusakan fisik alamnya, belum nanti kerusakan mentalnya, kerusakan moralnya, kerusakan akhlaknya. Bayangkan 200-300 juta manusia kok korupsi jadi budaya.
Ya. Bagaimana kira-kira memperbaiki bangsa ini? Baru dari alamnya saja sudah begitu sulit, apalagi akhlaknya. Disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Tangan itu berarti kekuatan juga. Jadi kekuasaan manusia yang tidak dibimbing oleh syariat Allah cenderung akan merusak. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi datangnya azab itu selain menjadi hukuman bagi pelakunya, juga peringatan agar bertaubat, berhenti dari melakukan kerusakan. Tetapi kita tahu ya, dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ini ciri-ciri orang munafik kayak begitu. Diingatkan, janganlah kalian bikin kerusakan. Mereka menjawab, loh yang kami lakukan ini adalah perbaikan. Supaya begini, supaya begitu. Ya, alasannya ditebangi untuk jadi food estate. Apa namanya? Cadangan pangan. Ya. Ternyata itu bohong-bohongan. Dan yang bohong itu sekarang jadi presiden. Nah, nggak mungkin Prabowo akan menangkap koruptor. Dia punya kasus food estate. Food estate itu programnya Prabowo di Kalimantan. Hutan ditebangi dengan alasan untuk ditanami jagung, ditanami padi. Ya. Nah, yang disuruh nanam sama juga orang suka korupsi. Akhirnya cuma ditanam saja, ditipu-tipu, difoto, divideokan, sudah berhasil panen. Padahal itu ya mindah dari tempat lain. Padahal sudah ribuan hektar ditebang. Nah, jadi kerusakan di muka bumi dan di lautan, apalagi kalau kita lihat lautan sekarang, Masya Allah, sampah di mana-mana. Ya. Ada global climate atau kenaikan suhu global. Dulu yang namanya Wonosobo itu dinginnya Masya Allah ya. Sekarang sudah tidak lagi begitu dingin. Ya. Sudah ada global warming. Ya. Apa global warming? Kenaikan suhu seluruh dunia. Kenapa? Ya, satu karena dibabatnya hutan. Yang kedua karena robeknya ozon pelindung bumi. Karena akibat polusi dan sebagainya. Dampaknya apa? Melelehnya kutub utara dan kutub selatan. Itu nanti pada akhir zaman air lautnya tambah tinggi, tenggelam beberapa pulau. Kiamat tidak akan terjadi sebelum terjadi penenggelaman di timur, di barat, dan di jazirah. Nah, kira-kira kalau di timur yang tenggelam mana? Negara yang diapit dua samudra, apa? Indonesia. Jadi kemungkinan kita belum nyampe kiamat sudah tenggelam. Jakarta itu sudah di bawah laut. Semarang sekarang sudah di bawah laut. Kalau antum ke Semarang coba lihat. Ya, Semarang itu sudah di bawah laut. Karena lautnya sudah semakin naik. Ya. Penyebab dari datangnya murka Allah. Menolak syariat Allah akan mendatangkan murkanya. Nah, yang menolak siapa? Satu, para penguasa. Yang kedua, rakyatnya juga. Nah, maka kita ini yang insya Allah termasuk ahlul Quran punya kewajiban satu, memahami Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan Al-Quran, melaksanakannya dalam kehidupan nyata.
Kalau tidak bisa satu negara, minimal satu keluarga. Ya. Sekarang ini alhamdulillah banyak sekali muncul pondok-pondok Al-Quran. Kalau kita kembali ke zaman kejayaan Islam dulu, tidak ada satupun kejayaan kecuali dimulai dari Ahlul Quran. Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, Hamilul Quran, hamilu royatil Islam. Para penghafal Al-Quran adalah para pembawa panji-panji kemenangan Islam. Yang paling banyak gugur di medan jihad di zaman sahabat itu para hafidz Al-Quran. Nah, kalau kita tidak kembali, zaman sahabat adalah jil Quran, generasi Al-Quran, seluruhnya mengamalkan Al-Quran. Generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, generasi yang dijiwai oleh Al-Quran disebut dengan khairul qurun, sebaik-baik generasi. Lalu kemudian datanglah generasi selanjutnya yang buruk. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat. Ya. Muncullah generasi yang mengikuti syahwat karena saking gemerlapnya kehidupan. Mereka bermewah-mewahan. Nah, akhirnya kalah. Palestina lepas tahun 1089. Para ulama kemudian mengkaji kenapa Islam bisa kalah. 100 tahun mereka membangkitkan kembali generasi Al-Quran, generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Itu generasi Al-Quran. Dari pondok-pondok pesantren yang digagas oleh Imam Al-Ghazali. Makanya beliau menulis kitab yang sangat terkenal, Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, menghidupkan kembali ya, jiwa Al-Quran dalam diri kaum muslimin. Lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki 200.000 pasukan yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, tilawah Al-Quran di malam hari sepertiga malam terakhir. Dan orang pertama yang melakukannya adalah Salahuddin Al-Ayyubi, generasi Qurani. Lalu timbul tenggelam, muncul generasi yang seperti dijanjikan Rasulullah SAW, Latuh tahandal Konstantiniyah, kota Konstantinopel pasti akan kalian rebut. Fala ni'mal amiru amiruha wal ni'mal jaisu dzalikal jais. Sebaik-baik panglima perang adalah panglima perang yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan kota Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih tahun 1453. Generasi itu generasi Qurani pula yang sejak dari umur 8 tahun dididik di pesantren-pesantren. Ya. Muhammad Al-Fatih sendiri juga ikut masuk dalam pendidikan itu, ditangani langsung oleh cucunya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Syekh Samsuddin. Ya, sangat terkenal beliau, dididik langsung, terjun ke medan jihad, memahami banyak ilmu, menguasai 7 bahasa, memahami matematika, geografi, bahkan lebih hafal peta Romawi dibandingkan orang Romawi sendiri. Di kota Konstantinopel itu petanya dihafalkan sama Muhammad Al-Fatih bersama dengan 125.000 anak seumurnya, dari umur 6 tahun sampai 20 tahun mereka dididik. Bayangkan 250.000 pasukan, separuhnya hafidz Quran. Maka mudah-mudahan dengan munculnya generasi-generasi yang menghafal Quran, kelak 10 tahun yang akan datang ya, akan lahir para
bisnismen yang hafid Quran, para hakim yang hafid Quran, polisi yang hafid Quran, ya, insinyur yang hafid Quran. Dari sini sekolah-sekolah seperti ini. Ya, maka kita menjadi kewajiban untuk menegakkan kembali Al-Quran dan syariat Allah SWT. Nah, orang-orang yang menolak ini ya, akan mendatangkan murka Allah SWT. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Aw amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Aw aminu makrallah fala ya'mun makrallahi illa al-qaumul khasirun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Indonesia ini berkahnya sudah diturunkan, tapi malah meninggalkan aturan Allah SWT, maka yang terjadilah bencana. Ya, dulu di zaman dahulu sudah terjadi bagaimana Korun ditenggelamkan, bagaimana orang-orang kaya dulu dibinasakan karena ingkar kepada Allah SWT. Bagaimana negeri Sabak, ya, pernah saya sampaikan kajian tentang negeri Sabak. Itu jarak 1000 kilo, orang bepergian nggak perlu bawa bekal. Saking makmurnya negeri Sabak, Jakarta, Surabaya, pinggir kiri kanan jalan itu semua buah-buahan dan makanan. Nggak perlu bawa bekal karena tinggal ngambil. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ke karunia Allah kepada negeri Sabak. Cuacanya tidak panas tapi juga tidak dingin, seger. Segala macam tumbuhan tumbuh, makanan semua terhampar. Tapi kemudian mereka ingkar. Jadilah negeri Sabak negeri yang hancur. Bendungan Ma'rib jebol, jadi negeri yang tandus. Sampai-sampai disebut baldatun thayyibatun wa rabbun. Allah memberikan ampunan, keridhaan dan karunia sahabat untuk negeri itu, negeri sahabat. Itu contoh bagaimana negeri awalnya beriman lalu ingkar. Nah, Indonesia ini negeri yang disebut surga. Orang minta laptopnya nempel di jadi jatuh kalau nggak percaya. Saking suburnya negeri, lemparkan sepatu ke atas genting, insya Allah tengah tahun akan jadi apa namanya itu lumut. Dari mana lumut itu datang tuh? Kalau bukan karena kesuburan. Sementara saya pernah ya transit di Arab, itu saya nggak nyangka waktu itu tahun 2001. Saya pikir yang namanya Emirat Arab itu kering. Ternyata sepanjang jalan itu rumput dan tanaman. Saya heran, kok bisa di padang pasir ada rumput, ada apa namanya bunga-bungaan. Dekat saya lihat, oh subhanallah. Jadi di atas jalan itu ada tanah, bawahnya itu pot dua panjang, ada apa namanya air mancurnya, setiap menit apa namanya airnya mancur. Jadi
jalan-jalan bisa menjadi kelihatan hijau itu bukan karena pasirnya berubah di tanah, tapi dibikin pot panjang. Kita nggak perlu, lempar aja jagung ke tanah, dia akan tumbuh sendiri. Di Emirat Arab harus dikasih air setiap menit sampai hari ini. Tapi kemudian ya, kita ingkar pada nikmat ini. Coba kita lihat dari mulai Papua. Orang Papua itu tidur di atas emas. Buminya itu ada emas, ada nikel, ada uranium. Orang Blora, kenapa Blora kok panas? Karena di bawahnya ada minyak. Orang Bojonegoro coba tidur di atas minyak, tapi minyak mahal. Masya Allah, ini negeri ya, negeri yang kaya raya. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan Al-Quran, mendustakan syariat Allah SWT. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang bertidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari Allah yang tidak diduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang berhati. Nah, orang-orang yang bermaksiat ini mulai dari pimpinannya, saya yakin, seyakin-yakinnya di negeri ini yang paling banyak bermaksiat adalah para pemimpinnya, dari mulai tingkat paling rendah. Korupsi, ngambil yang bukan haknya, menzalimi rakyatnya. Ini perlu disampaikan karena ketika kita tidak menyampaikan kezaliman ini, ketika datang azab, kita termasuk orang yang terkena azab. Kita semua ahlul Quran, insya Allah. Maka menjadi kewajiban kita selain ta'allum, belajar, kemudian mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Yang ketiga ini yang paling berat, mendakwahkan kepada umat tentang kebenaran Al-Quran. Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Al-mu'minu ya'malu bit-ta'ati wa huwa musyfiqun wajilun khaifun wal fajiru ya'malu bil ma'asi wa huwa aminun. Seorang mukmin beramal soleh dengan ketaatan dan ia dalam keadaan takut akan murka Allah. Orang yang paling takut dengan murka Allah itu para nabi. Makanya mereka tidak pernah berhenti untuk meminta ampun, beristighfar, karena istighfar adalah penolak kemurkaan Allah. Ya. Setiap malam Nabi Muhammad membaca, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau azab umatku, mereka adalah hamba-hamba. Karena beliau tahu bagaimana umat ini akan diuji. Mereka berhasil melewati ujian miskin, tapi mereka gagal ketika melewati ujian nikmat. Ya. Indonesia ini kurang nikmat apa? Lumbung padi, di seluruh negeri. Dulunya adalah negara agraris, pantainya paling luas di dunia, lautnya sangat kaya dengan ikan. Negeri dengan segala macam kekayaan alam Indonesia itu sebenarnya. Cuma yang ngatur zalim. Kisah ketika sebuah negeri menolak seruan Allah dan Rasulnya untuk menegakkan syariahnya, maka azab akan ditimpakan kepada seluruh penduduk negeri itu tanpa pilih. Ya. Ini satu negeri, Indonesia. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu
Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Allah menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu. Apa itu? Syariahnya. Yang menghidupkan kita adalah syariah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan jagalah dirimu daripada azab yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Allah sangat keras siksaannya kepada orang yang zalim. Tetapi ketika Allah memberikan azab kepada orang-orang zalim ini, Allah tidak memilih-milih. Ya. Sudah dicontohkan zaman dahulu, nanti kita bahas. Maka kalau kita tahu betapa negeri ini menjadi negeri yang penuh dengan kezaliman, orang yang diberi amanah oleh Allah ilmu wajib menyampaikan yang hak. Yang ketiga ini yang menjadikan banyak orang ngomong, kenapa sih kalau Desember kok banyak bencana? Kemusyrikan dan kemaksiatan yang merajalela dan terang-terangan adalah penyebab datangnya murka Allah Ta'ala. Ada seorang teman dari Arab datang ke Indonesia pas bulan Desember. Bingung dia. Katanya Indonesia mayoritas Islam. Tapi kok dari mulai bandara sampai ke hotel seluruhnya syiar Natal. Betul nggak? Kalau yang ke Jakarta lewat dari bandara itu sampai ke hotel-hotel di pinggir kanan kiri itu penuh dengan syiar Natal. Lagunya Jingle Bell, Jingle Bell. Ini sudah mulai sekarang. Ya. Ini. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwa, mengaku, menyatakan Allah yang Maha Pemurah bumi. Alam raya ini yang selalu berzikir marah menyaksikan orang mengatakan Allah memiliki anak, tapi ditahan oleh Allah SWT supaya tidak pecah. Nah, maka ada kenapa kok bulan-bulan ini, di samping memang di bulan-bulan ini kalau di Indonesia musimnya hujannya. Kalau di rumah kamu di Merapat nggak ada musim hujan, hujan terus hari-hari. Jadi semua bulannya bulan Januari, hujan setiap hari. Nah, Jakarta itu sudah di bawah lautan. Kalau hujan, airnya balik lagi pasti. Kemarin yang banjir Malang, kota yang nggak pernah beruntung itu, Malang mulu. Sudah, bayangkan Malang itu kan bukan di pinggir pantai, ya, di pegunungan. Kenapa bisa banjir? Ya, diantaranya karena daerah Batu itu banyak digunduli hutannya, dirubah jadi villa. Maka
tidak lagi yang menyerap. Program pariwisata kayak sedekah bumi, kemudian larung apa, jadi program pariwisata didukung oleh pemerintah sehingga umat Islam tidak sadar bahwa itu kemusyrikan, menyekutukan Allah. Yang kedua, sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Ini menghancurkan. Kemudian memakan riba. Makan. Kenapa disuruh makan? Karena makan itu adalah kebutuhan yang paling asasi. Sebenarnya bukan hanya memakan, maksudnya, ya, melakukan praktek riba walaupun bukan untuk makan, karena makan itu dulu paling dibutuhkan makan saja. Sekarang tidak, ingin beli motor terus kredit konvensional, riba nggak? Riba. Sudah umum nggak? Siapa pelaku?
bil ma'ruf wa nahyi 'anil Coba duduk.
cabut ini kalau mau minum, dia harus ke atas dulu, ambil, minum. Nah, mereka mengatakan, ngapain swasta ke atas? Sudah ada, bocorin kapalnya, kan di bawah kita air. Nah, ketika orang yang membocor kapal ini didiamkan, seluruh yang di kapal akan itu perumpamaan Nabi tentang orang yang berbuat maksiat dan orang yang tidak berbuat maksiat. Kalau tidak ada yang mengingatkan, maka satu kapal akan negeri ini wajib bagi kita menjadi orang yang mengingatkan. Nah, mengingatkan ada 3 cara. Kalau punya kekuatan dengan kekuatan, kalau punya kekuatan dengan kekuatan, kalau nanti kebenaran dengan ya bisa maka kalau kita mau disebut ahli Quran, kewajiban kita adalah mengingatkan. Paling tinggi dulu. Kita nggak punya senjata, punya zina merajalela. Dicabut gampang. Nah, kemaksiatan, musyrikan itu seperti pohon. Ketika 20 sulit untuk mencabutnya. Butuh kekuatan, butuh kapak, butuh gergaji, butuh golok. Maka sebelum terlanjur besar, segera cabut kemaksiatan itu. Nah, tugas kita yang punya
ilmu, menjelaskan. Itu pun tidak mudah. Pandai. Maksiatan lewat korupsi yang seakan-akan itu baik. Mengapa kita wajib mengingatkan miskin nyuapin orang kaya itu harus pajak yang kita bayarkan itu gunakan orang bayar. Antum itu bayar pajak. Kembalikan pada contoh yang sangat mudah saja di negara Norwegia. Norwegia itu bukan negara Islam, tapi pajak dari masyarakat ya, dimanfaatkan dengan baik, transparan dan netral. Itu adalah negara paling makmur. Di Australia, pajak itu dikembalikan ke pemerintah. Jadi kalau ada orang sakit, itu nggak perlu buat KTP tadi ini. Obati dulu, sembuhkan dulu, baru kamu. Terus nggak punya duit, tidak, kamu masuk. Bisa atur, kamu bisa kerja. Kenapa? Karena rakyat membayar pajak. Kalau antum setiap bulan membayar pajaknya 100.000, tahun ini berapa? Sudah 200. Kalau 10 tahun,
mengingatkan dia bunuh. Jadi bukan mati syahid, tapi sayyidus syuhada, pemimpinnya para yang mungkin masalah ijazah palsu. Coba. Kalau asli itu ya langsung berlihat. Kenapa kok nggak mau berlihat? Karena palsu. Dia adalah sampai sekarang juga nggak ada masalah apa-apa. Yang penting tidak memprovokasi, itu ngajak perang, nah itu enggak. Yang keenam, agar diselamatkan dari azab Allah. Diselamatkan ada dua macam. Fisiknya diselamatkan, kita nggak kena azab. Pilih menjadi syuhada. Paham? Jadi yang di Aceh itu banyak yang jadi syuhada. Ibu-ibu yang tidak tahu apa-apa, anak-anak, orang tua, mereka syuhada insya Allah. Kalau mereka soleh. Maka sesungguhnya bencana itu untuk mengambil sebagian orang-orang yang soleh, diambil nyawanya, dipercepat wafatnya agar lebih cepat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangankan sampai ujian itu, ujian sakit saja dosanya diampuni, apalagi hilang rumahnya, hilang keluarganya, sabar diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sudah hafal kan kalian? Allah tidak akan menzalimi kalian walaupun sebiji sawi, asalkan sabar. Diganti oleh Allah, kalau nggak di dunia, di akhirat. Nah, dasarnya ini, ya, wattaqu, dan jagalah dirimu daripada azab yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja. Jadi azab itu akan kena semuanya, tapi yang zalim tidak selamat di dunia dan akhirat, yang saleh selamat di akhirat. Di dunia pun mungkin matinya tidak, ya, sakratul mautnya tidak sulit, ya, itu ditolong. Sesungguhnya kita akan memberikan sanksinya kepada mereka secara umum. Nah, jadi ini penting buat kita para penuntut ilmu. Kita mendapatkan amanah ilmu, maka kita harus menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa selama penduduk negeri masih terus berusaha melakukan perbaikan, maka Allah tidak akan menimpakan bencana dan azab dengan cara yang zalim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Nah, ini pentingnya orang yang muslih, bukan cuma saleh. Soleh itu baik untuk dirinya, muslih itu baik dan berusaha memperbaiki keadaan, memperbaiki lingkungan, memperbaiki desa, memperbaiki kecamatan, memperbaiki kabupaten, memperbaiki negara. Nah, kita ini termasuk memperbaiki, ya. Pentingnya memperbaiki. Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri dengan zalim, sedang penduduknya adalah orang-orang yang selalu melakukan islah, memperbaiki diri dan lingkungan mereka. Nah, perbuatan yang sudah ditinggalkan, amal soleh yang sudah ditinggalkan apa? Islah, amal ma'ruf nahi mungkar. Sekarang udahlah terserah urusan mereka, ya. Kebanyakan kita kan gitu. Kebanyakan kita memilih yang paling ringan, adaful iman.
Yang penting saya tidak melakukan. Nah, ini salah. Tidak melakukan tapi diam saja, maka akan termasuk orang yang zalim. Ashabus sabti, ya. Satu kampung, satu negeri yang Allah jadikan kera dan babi. Nah, ini dapat dari film apa ini? Wa idh qalat ummatun lima ta'iduna qauman lillahu muhlikum wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman lillahu muhlikum aw mu'adzibum 'adzaban syadida. Surah Al-A'raf 164-165. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kalian menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang keras? Ngapain sih kamu repot-repot ngingetin orang? Udahlah, yang mabuk biar mabuk, yang judi biar judi, yang zina biar zina. Yang penting kita nggak melakukan itu. Ini salah. Ya. Jadi ungkapan ini jangan pernah terfikir di hati para ahlul Quran. Antum semua punya amanah Al-Quran, punya amanah mengingatkan minimal keluarga, orang tua, sanak keluarga, tetangga. Ya. Jangan bilang sudah biarin, itu urusan mereka. Ini yang terjadi di zaman Bani Israel. Ya. Mereka menjawab agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Rabb kalian dan supaya mereka bertakwa. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kalian kerayang hina kunu qiradatan khasiin. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan mereka hanya hidup seminggu atau 2 atau 1 bulan, setelah itu mati. Jadi kera dan babi. Makanya banyak orang menyebut orang Yahudi Israel itu anak cucu kera dan babi. Karena dulu nenek moyangnya begitu. Nah, ini saya jelaskan ya. 3 kelompok Bani Israel yang ada dalam surat Al-A'raf tadi. Yang pertama, melanggar larangan berburu ikan di hari Sabtu. Ya. Jadi ada perintah dari Allah Ta'ala, larangan dari Allah Ta'ala. Janganlah kalian mencari ikan di hari Sabtu. Nah, rupanya ikannya malah meledek. Tiap hari Sabtu muncul pada kumpulan. Wah. Ikannya itu malah di tepi pantai tiap hari Sabtu. Nah, maka lama-lama, waduh, ini ada ikan gede-gede kok malah kita nggak cari, melanggar. Yang kedua, melarang perbuatan itu dan memisahkan diri dari mereka yang melanggar. Sudah ya Allah, saya ingatkan, sudah, saya nggak mau, ya, jadi satu sama mereka. Ketahuilah, ikhwan semuanya, Bapak Ibu dan anak-anak yang rahmati Allah. Kalau ada kemaksiatan di depan mata, kita jangan di situ. Keberadaan kita di situ bisa menjadi hukum bagi orang lain. Kok kamu nonton? Tuh Ustadz juga nonton. Nah, gitu ya. Jadi kita diam di situ, itu bagi orang bodoh bisa dijadikan sebagai alasan. Nonton apa umpamanya? Ada lagi, biasanya di pinggir sawah suka ada adu terbang gitu ya. Adu burung dara ya. Terus kita datang nonton di situ. Oh, berarti nggak apa-apa. Kok bisa? Tuh Ustadz juga ikut nonton. Haram hukumnya. Ya, kita yang paham ilmu perjudian kayak gitu ya. Kok malah nonton? Nonton apa lagi? Namanya dangdut, haram. Bukan hanya haram karena hukumnya haram, tapi akan menjadi hukum. Kehadiran orang berilmu dalam tempat maksiat akan dijadikan contoh oleh orang bodoh. Oh, nggak apa-apa itu. Ustadz itu aja juga ikut, malah joget-joget dikit. Nah, tapi cuma dikit, jempolnya doang. Gitu. Ya. Nggak boleh. Ya, karena rata-rata yang nari itu, yang nyanyi itu orang miskin.
bajunya kainnya mepet karena apa? Kain mahal, ya. Belum jadi udah diambil, akhirnya nggak ada lengannya. Nah, orang miskin itu ya. Ya. Yang ketiga, tidak melanggar larangan Allah, tetapi memilih diam saja dan tidak melarang mereka yang melanggar. Mereka justru mengatakan kepada kelompok yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang keras. Jadi banyak yang mengingatkan kita-kita itu justru orang soleh. Udahlah, biarin aja, yang penting kita aman, gitu ya. Nah, ini kalau datang azab, yang selamat cuma satu, yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini, maka penting, walaupun kita hanya dengan tulisan, hanya dengan lisan, tapi maksimalkan itu. Nah, maka saya juga sampaikan, ngapain sih Ustaz kok capek-capek ini, nanti minimal nanti di hari kiamat saya akan sampaikan. Sudah saya sampaikan sebisa saya. Ya, gitu. Ini waktunya sudah jam 11:30, saya penutup saja. Penangkal dan pelindung dari azab Allah. 1. Taubatan nasuha. Makanya para ulama menyarankan taubat nasional. Satu-satunya yang akan menghentikan bencana di Indonesia, kehancuran negeri ini, cuma taubatan nasuha. Taubat bukan cuma istighfar saja, tapi berhenti. Nah, itu yang susah. Lisannya bilang taubat, tapi berat untuk meninggalkan karena hasilnya luar biasa besar. Yang kedua, tidak berhenti melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, menegakkan syariah Allah. Nah, kira-kira negeri ini kapan akan menegakkan syariat Allah? Ya, korupsi semakin besar. Kalau antum ya pasti tahulah, orang-orang yang fotonya di pinggir-pinggir jalan itu orang yang paling korupsi. Kenapa saya katakan demikian? Untuk jadi anggota DPR itu nggak cukup 2 miliar. Duit mana itu? Kalau modalnya 3 miliar, ya, kemudian dia, atau 5 miliar, kemudian dia tugasnya cuma 5 tahun, berarti setahun harus bisa ngumpulin duit 1 miliar. Itu baru balik modal. Belum untungnya. Kalau setahun 1 miliar, gajinya 100 juta. Siapa yang ngasih duit segitu? Itu kalau cukup 5 miliar, sekarang nggak cukup. 5 tahun yang lalu teman saya bilang, kalau pengen jadi anggota DPR pusat, minimal sediakan 2 miliar. Buat apa? Ya buat dibagi-bagi. Kalau satu orang harus 15.000 orang, 15.000 suara, per suara 100.000, berapa? Coba dihitung aja. 1,5 miliar. Nah, tapi kan harus lebih dari itu, minimal 2 miliar. Berarti gajinya tiap bulan minimal 50 juta. Belum untung, masih balik modal. Nah, makanya sebagian besar anggota DPR itu ya pasti bisa dipastikan mereka ya gampang disetir oleh para pengusaha. Nah, taubatan nasuha. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, menegakkan syariat Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini dalilnya. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Selagi Nabi masih hidup, kita tidak akan diazab langsung. Tapi Nabi sudah wafat. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kita punya 2 pengaman, pelindung dari azab. Yang satu sudah pergi, meninggalkan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu masih ada sampai hari kiamat. Apa itu? Istighfar, taubat. Jadi kalau negeri ini pengen aman, taubat. Stop semua kemaksiatan, stop semua kezaliman, stop tinggalkan ya korupsi. Nah, ini yang susah. Kembali kepada syariat Allah.
Nah, Abu Hurairah berkata, ya, pada diri kalian terdapat dua pengaman, yang satu sudah tidak ada, sedangkan satu lagi masih tetap ada, yaitu istighfar atau taubat. Ya. Selanjutkan, yang kedua, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun tadi. Ya. Islah, memperbaiki amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang ketiga tadi sudah disebutkan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jadi ada tiga yang akan mengamankan kita, melindungi kita dari azab Allah. Yang pertama taubatan nasuha, yang kedua tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, ngapain sih kok selalu ingin mengajak ke syariat Allah? Karena dengan syariat Allah, insya Allah akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Baldahnya thayyibah, negerinya thayyib, subur, makmur, kaya raya. Setiap perbuatan umatnya di dalam itu diampuni Allah. Bayangkan satu negeri masuk surga bareng-bareng. Negeri itu namanya negeri Saba. Pernah ada namanya negeri Saba. Wa kana li Saba'in, ya, surat Saba. Kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu di surat Saba, bercerita tentang negeri Saba. Ya. Jadi Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur enggak? Enggak sama sekali. Jauh. Nah, kita paham kita hidup di negara seperti apa, maka sekali lagi ini tantangan buat kita, tapi juga kesempatan buat kita. Ya. Kita diberikan kepercayaan oleh Allah, amanah ilmu, amanah Al-Quran, maka kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak umat untuk istighfar pada Allah, minta ampun pada Allah, meninggalkan riba, meninggalkan maksiat judi, itu masih banyak kemusyrikan. Ya. Yang kita mampu mungkin cuma satu kampung, sudah satu kampung itu. Yang kita mampu cuma satu keluarga. Andaikan setiap keluarga memikirkan keluarganya, maka Indonesia, semua keluarga di Indonesia akan aman. Tapi karena semua tidak peduli, ya sudah, bukan urusan saya. Nah tadi, kalimat bukan urusan saya adalah sumber dari bencana. Karena tidak ada peduli. Seperti orang yang membiarkan orang yang naik kapal, membiarkan orang lain melubangi kapal. Ya. Sekali lagi, sebagai penutup, saya, antum semuanya oleh Allah, insya Allah dipilih untuk menjadi ahlul Quran. Ya, diamanai Al-Quran, walaupun cuma 5 juz. 5 juz itu jangan disepelekan, itu 1/6 Al-Quran. Ya. Diamalkan, sudah ahlus sunnah, insya Allah. Antum sudah hafal al-usul ats-tsalatsah, bahkan cuma mengamalkan wal asri saja cukup. Satu ayat, satu surah ini, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, diamalkan surga. Ya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, lau ma anzalallahu hujjatan ala ummatihi ala khalqihi illa hadhi surata lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan kepada umatnya, kepada makhluknya selain surah ini, sudah cukup. Jadi andaikan Al-Quran itu isinya cuma wal asri saja, itu sudah cukup untuk menjadi hujjah, penjelasan dari Allah. Apa itu isinya? Wal asri, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kecualinya 4. Yang pertama, beriman.
Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, tawasau bil haq. Yang keempat, tawasau bis sabr. Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dipermudah. Inilah 4 yang menjadi kewajiban manusia seumur hidup. Yang pertama, al-iman. Iman itu harus dengan ilmu. Maka tolabul ilmi fardhah sampai hari kita mati. Yang kedua, amal, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, tawasau bil haq, ya, berdakwah, mengingatkan dengan ilmu yang hak yang kita peroleh. Yang keempat, tawasau bis sabr, terus bersabar untuk belajar, beramal dan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu saja. Maka kalau kita tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita tinggalkan 1/4 agama ini. 1/4 itu banyak. Ya, kalau nggak percaya, tanyakan kepada orang kaya, Pak, yang 1/4 buat infak ya. Kalau saya sih nggak masalah, cuma punya 100.000. Tapi yang 1 miliar, 1/4 itu banyak. Nah, 1/4 agama hilang. Nah, tawasau bil haqqi. Nah, ini dijelaskan Allah SWT. Maka kajian pagi hari ini diantaranya menjelaskan betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, karena dia bukan cuma mencegah kemungkaran, tapi juga menolak dan mencegah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dengan amar nahi mungkar, insya Allah negeri akan terjaga. Maka kita mulai dari sini, dari PPTG An-Naml ini, ya, kalian nanti mudah-mudahan jadi para daiyah, para ustadz-ustadzah, para bisnismen, ya, orang yang kaya, paling nggak kayak gini lah. Ya. Kalau belum bisa kaya duit, minimal kayak gini ya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan orang yang paling didengar doanya oleh Allah adalah ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Maka jangan pernah, ya, ini saran saya, setiap selesai baca Quran, jangan lupa satu, bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau yang membawa Al-Quran. Yang kedua, doakan orang tua kita. Rabbi firli. Nah, yang ketiga ini, doa yang baik apapun, karena pasti akan dikabulkan. Jangan ada nggak yakin, dosa kalau nggak yakin. Kira-kira kalau ada orang yang khusus di hatiku, itu perhatiannya kayak apa? Nah, dia menempati tempat khusus di hatiku. Waduh, puitis banget. Tak akan tergantikan. Walah. Do bos. Tapi kalau yang sudah dewasa pun sama kan, dulu pernah muda ya, apalagi yang masih muda. Ada tempat khusus itu, ya, selalu diingat-ingat, ya. Pengen kepedok gitu ya, dan sebagainya. Bayangkan kalau itu menempati tempat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau kita ini punya makanan enak, mau dibagi, pasti dibagi pada yang paling kita suka. Nah, Allah menyebutkan ahlul Quran adalah ahlullah wa khassatuh. Maka sebagai bukti keyakinan kita, ya, setiap kali kita baca Al-Quran selesai, minta apa yang kita minta, dunia maupun akhirat, ya. Jangan takut minta dunia. Ya Allah, kayakan saya. Nggak apa-apa, kalau nggak sama Allah, sama siapa? Benar nggak? Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya. Boleh nggak? Boleh. Kalau nggak minta sama Allah, minta sama siapa? Jadikanlah saya, ya. Kalau orang ahli maksiat boleh kaya, orang soleh lebih boleh kaya. Nah, yang pengen istri cantik, ya Allah berikanlah saya istri cantik. Boleh. Istri Nabi Ibrahim itu paling cantik senegara. Istri Nabi Ibrahim itu paling cantik sampai rajanya pun kepencut. Ya.
Itu yang pengen istri cantik, karena kalau laki-laki itu pengennya istri cantik, kalau perempuan pengen emas gitu ya. Banyak emas di sini, ada Mas Agus, Mas ini. Nah, mintalah apa yang ya, habis lakukan. Nah, ini mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan kita semuanya ya. Ilmu yang Allah berikan kepada kita manfaatkan sebaik mungkin, kita sampaikan kulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak itu walaupun pahit. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.